Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ceria TV. Kembali The New Sembang Malam hadir di hadapan Anda. Dan malam hari ini kita akan bersembang-sembang sama, kalau kita bilang New Kids on the Block, boleh ya? Kayaknya orang baru di dunia pemerintah Provinsi Riau. Dan langsung melejit, sudah ada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Bapak Roni Rahmat. Terima kasih Bang, malam. Apa kabar? Baik Bang. Ini manggilnya Pak Kadis atau apa nih? Panggil nama. Panggil nama. Atau Pak Mamat? Pak Mamat. Karena yang ngetopnya nama Pak Mamat. Nama medsos. Nama medsos. Nama medsos. Beliau ini selain kepala dinas juga ini ya, aktif di buat video konten juga sama anak-anak pengan, Wak Zul tuh. Dan kawan-kawan. Ini ceritanya jadi New Kids on the Block lah ya. Menjadi orang baru di pemerintah Provinsi Riau, jadi Kepala Dinas Pariwisata. Ya. Sebelumnya di Siak sebagai bagian umum. Wah, luar biasa. Ketika ini kami kan sudah lama sebetulnya mendengar cerita ini, kayaknya yang bakal jadi Kepala Dinas Pariwisata ini Ya. Pak Roni. Dan memang akhirnya Betul. Ya? betul. Tapi waktu ditawari untuk menjadi Kepala Dinas, itu ditawari atau langsung dituju? Tidak ditawari, tidak tuju. Tidak ditawari, tidak Jadi dituju. ada dibuka peluang. Oke. Apakah berminat, kita daftar Asesmen. asesmen. Oke. Nah, rupa di situ ya bersaing lah dengan kawan lain kan. Ya, ada beberapa nama memang beberapa nama. beredar pada saat itu kan. Ya, mudah-mudahan lah. Alhamdulillah. Tapi tadi dari kabupaten, Ya. kemudian ke provinsi memegang sebuah dinas pariwisata yang memang sangat dinamis sekali kalau di dinas pariwisata ini. Ya. Ada beban tersendiri nggak? Bukan. Beban tuh ada, tetapi karena ini juga kita hobi. Ya. Hobi dan alhamdulillah staf kita juga hampir sejiwa semua. Anak-anak muda semua. Anak-anak muda semua. Ya, Jadi ya. mudah-mudahan lah niat dan cita-cita kita ini tercapai lah. Kalau memang kita kompak kerjasama. Dan memang langsung ngegas nampaknya. Sedikit aja. Karena langsung tengok di media sosial kan. Langsung pergi sini, pergi situ, mengunjungi destinasi wisata segala macam kan. Ya. Dan luar biasa kalau teman-teman ke Bandar Serai, sekarang itu pohon sawitnya sudah pakai ornamen kain merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Sentuhan iya, warna Melayu kan, sentuhan kecil tapi luar biasa gitu. Alhamdulillah kalau luar biasa. Hanya sedikit. Karena merubah wajah. Merubah wajah. Merubah wajah itu Iya. langkah kecil tapi bagus gitu. Alhamdulillah. Keren. Betul Bang. Terus kemarin sudah mengunjungi mana ya? Kita udah sedikit baru Bang, sedikit lah kalau dibilang Ya sedikit. karena baru kan. Karena baru, bulan. udah itu juga waktu-waktu rutin pekerjaan masih kita berbenah. Ya paling jauh cuma sampai ke Kuantan Singi udah sampai. Oke. Nah, ke Kampar, Pantai Jering apa semua. Teluk Jering. Nah, Teluk Jering ya sekitar itulah dulu Bang. Kampar lah paling jauh Lukaso ya. Oke. Lukaso, Puncak Kompe. Puncak Kompe, oke. Puncak Kompe. Ah, baru sampai situ ya udahlah. Jadi ada satu kelebihan kita lihat di beberapa destinasi punya ciri khas sendiri yang mungkin kalau kita bisa bermain di situ mengelola dengan sesuatu yang luar biasa, hasilnya akan luar biasa. Ya. Contoh Puncak Kompe, selain alam yang bagus, masyarakat juga punya penghasilan sendiri kayak ikan paten. Sehingga selain menjual wisata, dia juga bisa menjual hasil mereka. Jadi nyambung gitu Bang. Jadi betul-betul bisa bermanfaat lah mata pencarian situ. Jadi selain kita jual wisata, juga harus ada jual usaha, baik UKM maupun hasil dari... Ada pendukungnya. Ada pendukungnya gitu. Nah itu baru mantap tuh. Tapi kalau cuma hanya jual wisata, tak imbang rasanya kalau hanya melihat. Orang mungkin melihat foto udah pulang. Hasil tidak ada yang kita dapat. Ya. Menang di medsos aja menang kan, medsos foto-foto, aja. tapi kemudian besok-besok tidak datang lagi. Betul, tak datang lagi. Udah cukup. Udah ada bukti. Mencari makan susah, segala macam susah kan, ngapain Kadang gitu. buat nasi bungkus, buat sampah aja. Untuk sampah aja itu. Tapi sejauh yang Pak Kadis sudah jalani beberapa tempat ini kan. Iya. Menurut Pak Kadis sendiri, sektor pariwisata di Provinsi Riau itu seperti apa?
Sektornya sangat besar, Bang. Jadi kita ini apa? Enak sebetulnya, enak, indah, tetapi ada satu yang mungkin kekurangan kita. Nah, itu infrastruktur. Ya. Maka kita koordinasi baik dengan dinas PU atau dinas terkait, ya pelan-pelan lah infrastruktur ini dibenahi. Karena kalau soal alam, kita apa? Tidak kalah lah dengan yang lain. Ya. Tapi memang harus kita akui kalau alam keseluruhan dengan Sumatera Barat pun kita masih tinggal lah. Itu harus diakui, tak bisa kita bilang sama, enggak juga. Tapi kita punya ciri khas, dan salah satu ciri khas kita tadi ya budaya Melayu tadi. Ya. Jadi selain tempat wisata, ada budaya Melayu ini yang tidak semua daerah punya. Itu yang harus kita tonjolkan. Ya. Nah, Tapi kalau aku pribadi Pak Kades Betul, nengoknya, ini Riau ini memang sepertinya dari dulu, dari zaman Ya, Belanda dulu, betul. Memang tidak menjadi target utama mereka untuk urusan wisata. Iya. Karena kalau kita tengok lah, mulai dari bangun, bikin jalan, Ya. itu kalau bisa lurus Lurus, ya. biar cepat. Betul. Kalau kita di Sumbar kan, Belok. jalan tuh ngikuti Belok, betul. air terjun samping kita, ada danau, ada laut, kita tidak lurus ya kan? Karena ini Bang, karena untuk buat jalan tuh, kita banyak memakai untuk pelacak jalan tuh babi hutan. Jadi kalau babi hutan tuh lurus jalannya Bang, lurus saja. Kalau di Sumbar dia make apa Bang? Make keledai belok-belok. Nah, makanya dia belok-belok gitu. Mulai mengaem. Jadi kalau untuk ngukurnya coba tembus dari Riau ke Dumai, itu babi hutan dilepas Bang, makin lurus gitu. Babi hutan mulai zigzag jalannya. Lurus ya. Nah, jadi kan kalau sebetulnya kan kita punya air terjun, punya apalah objek-objek wisata lain lah. Iya. Tapi kan di pelosok-pelosok Betul. yang tidak dilalui jalan besar. Iya. Kalau Sumbar kan menangnya itu. Iya. Dia melewati jalan. Kita Ini salah dari babi hutan ini. babi hutan tadi salah Bang. Astagfirullah. Menunjuk jalan salah. Nah, lurus saja deh kan, jadi tak ada melewati pemandangan. Jadi tembak lurus itu. Kita beda Bang, beda selain banyak potensi, mungkin juga satu kita terlambat. Ya. Orang lain sudah mulai dari dulu. Kita asik dengan minyak Kita asik dulu. dengan minyak. Udah banyak yang ingatkan, kita masih terlena. Sekarang duit dah habis, baru kita mau Minyak lana habis, baru kita nak berbenah pariwisata ya. Tapi biarlah daripada terlambat, bagus kita mulai sekarang gitu. Insya Allah lah. Ya kalau yang sudah umum kan orang Ya. tahu wilayah Siak misalnya dengan Istana Siak dan lain-lain. Ya. Kemudian juga apa namanya Candi Muaratakus yang ada di Kuala Lumpur. Tapi ya. kan dalam beberapa tahun belakangan muncul destinasi-destinasi wisata baru Betul. yang justru fenomenal dan Ya. ramai. Siapa sangka Ulu Kasok dulu sampai tembus ratusan ribu pengunjung dalam waktu 3 bulan. Iya. Sekarang pun hilang, tutup dah. Jadi bagaimana kita mengkonsepkan Bang destinasi ini dengan destinasi lainnya. Jadi jangan satu bertumpu. Ya mungkin kayak Puncak Kompe tadi bergabung dengan Muaratakus, bergabung dengan Danau PLTA. Ya. Jadi ada satu paket kesatuan. Itu yang kita kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota masing-masing. Sehingga wisatawan itu tidak hanya ke Candi Muaratakus itu. Ya. Tapi bagaimana semua bisa ya, mungkin itu kita lagi pelajari. Kayak Muaratakus kan itu pinggir sungai sebetulnya Bang. Iya, Cuma orang banyak tidak tahu bahwa ada sungai di depan tuh. Nah mungkin kita bisa buat nantinya di dekat sungai itu ada juga sampan untuk sampai ke Puncak Kompe, Iya. sampai ke Danau Itu kan Rusa. Danau Menyambung tuh. PLTA juga menyambung. masih. Jadi bagaimana? Jadi betul-betul bisa full 1 hari. Dan juga ada tempat ya untuk atraksi budaya lah. Setiap tempat tuh harus ada untuk atraksi budaya menampilkan sehingga orang-orang seni pun bisa bermain dan menampil. Sama dengan apalah Uluwatu Bali. Ya. Ngapain orang nengok laut gitu aja kan? Nah, tapi Tapi ada tari ada kecak yang lain gitu, ditonton ada juga. situ. Nah, jadi pemikiran-pemikiran itu harusnya sama baik provinsi maupun kabupaten. Ya alhamdulillah kita udah duduk berapa kali sama semua Kadis Pariwisata kota dan kabupaten. Ya ada kesepakatan ya mungkin dalam waktu dekat, dan untuk tahun depan kita sudah memikirkan program-program ini agar menyatu lah semua, Ya. agar satu kesepahaman gitu Bang.
masih ada Rimbang Baling, masih ada itu luar biasa tuh, Limbar Baling. Suligi, Betul. di Rohul, Betul. masih banyak sebetulnya yang Banyak, bisa dioptimalkan lagi supaya memang akhirnya pariwisata di Provinsi Riau menjadi Insya Allah. primadona lah. Primadona. Dan cara kita juga memasarkan harus berbeda dengan yang lain. Ya, itu dia. yang penting, Bang. Sekarang zaman anak muda, selera Eranya mereka harus digital. tahu. Era digital. Harus tahu selera mereka. Kalau masih pakai konvensional kena tinggal sama orang. Tinggal. Tamain lagi. Orang nengok tinggal. Loh. Pokoknya sekarang ini asal Instagramable, selesai, mantap. Selesai. Betul. Pasti melejit, viral ya kan? Pasti. Foto, video selesai. Selesai. Ini kayak sekarang, bagaimana mengenal pariwisata dengan lagu. Ya. Yang anak kampar yang baru Ya, muncul ya kan? nge-rap Nge-rap, lagu, apa? udah berapa belas ribu dah Ya. yang nonton. Nah, seperti itu. Nanti mungkin kita ke depan juga akan membuat film. Oke. Nah, ini komisi film sudah berembuk kita. Mungkin dalam waktu dekat kita kukuhkan. Ya, ke depan dalam waktu dekat juga. Bagaimana kita membuat film, ya tidak usah film sejarah. Ya. Film anak muda sekarang, tapi dengan Latar belakang pariwisata. latar belakang pariwisata. Itu yang kita coba. Lebih mengenalkan. Pas tuh, Bang. Oke. Kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Jadi, Sambil ngopi. Jadi, Jangan kemana-mana, tetap di The News Sembang Malam. Kembali lagi di The News Sembang Malam dan kita masih berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Pak Roni Rahmat. Ini usah kita lah, sambil, Bapak. sambil makan lah Bu ya. nggak usah lah Bapak. Pak. Jadi apa? Panggil nama lah. Yes. Ini rice ball. Ini anak muda sini nih, anak Pekanbaru buat. Ya. Namanya Pojok Teras Kuliner. Kalau Pak Kadis tak boleh mungkin promosi kan? Saya promosi. Rice ball dan ayam geprek. Delivery ordernya 0852. Kan maklum lah ada humu berapa nih. 0852. 644443. Kalau di GoFood ada juga ini namanya kuliner ayam geprek dan rice ball. Untuk GrabFood-nya di Pojok Teras Kuliner. Kita makan, sambil makan Pak Kadis, sambil kita berbual ya. Hancur diet. Hancur diet. Tapi ini bagian dari ekonomi kreatif kan, kawan-kawan ini. Nah, di Dinas Pariwisata itu juga salah satu bidangnya kan bidang ekonomi kreatif. Ya, betul. Sejauh ini apa nih yang digesa oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam pembinaan ekonomi kreatif di Provinsi Riau? Ya, kita kan sekarang lagi menggali, Bang, potensi-potensi setiap daerah. Ya. Karena setiap daerah itu berbeda. Ada daerah ini unggulan usaha ada ini keahlian anak-anaknya. Jadi itu perlu kita lakukan pembinaan sehingga mereka punya hasil khas daerahnya yang bisa diperjual. Itulah untuk menunjang pariwisata. Yang kita bilang tadi tak bisa jual
pemandangan indah aja, tetapi bagaimana menjual aircraft tadi untuk menambah penghasilan mereka. Karena disitulah sumber pendapatan tuh. Ekonomi kerakyatan hidup ya. Hidup itu. Jadi banyak tuh. Seperti kain tenun. Kita bicara kain tenun. Mungkin kain tenun songket itu orang udah tahu. Itu tenun siak katanya. Nah, mungkin dibuat banyak agak di Bengkalis. Tapi apakah orang yang berwisata bisa membeli kain tenun? Rasanya tidak. Karena selain mahal, penggunaannya kapan? Hanya hari-hari tertentu. Mungkin harus kita ada pemikiran bagaimana kain tenun ini kita buat Dimodifikasi lah dimodifikasi dengan harga murah, anak-anak muda bisa memakai kesehari-hari. Mungkin dibuat sal. Nah, ada beberapa pengrajin kami lihat sudah membuat sal, tapi masih memakai kain tenun juga. Harga masih mahal. Bagaimana murah? Mungkin dengan bahan kain jin, bahan jin. Kan lebih milenial, tapi tetap motifnya tenun Melayu. Mungkin lebih enak anak muda memakai dan sebagai satu model, satu brand untuk hal yang baru. Itu yang pakai harian juga. Pakai harian nyaman. Nah, seperti itu. Mungkin topi. Topi mungkin kalau hanya ciri khas topi biasa ini kan banyak jual itu di Sumbar apa banyak. Bagaimana kita bisa motif Melayu ini kita munculkan dengan bahan yang bagus. Jadi kita ini punya apa? Ilmu kita ini ada sebetulnya. Ilmu kita ini di bangunan-bangunan sejarah, bangunan-bangunan peninggalan nenek moyang kita di Riau ini masih berdiri. Disitulah sebetulnya sumber ilmu yang harus kita ambil. Jadi selain mengedukasikan anak-anak muda juga bisa menjadi satu ide yang memunculkan hal kreatif bagi anak muda itu. Jadi inspirasi lah ya. Itu pendapat kami. Oke. Tapi kan ada 16 subsektor ekonomi kreatif ya. Itu salah satu. Salah satunya. Artinya yang lain juga tentu juga dipikirkan kan? Betul. Itu salah satunya. Tadi sudah ada pembicaraan dengan Komisi Film Riau. Ya, komisi udah. Itu juga bagian dari ini kan ekonomi kreatif. Betul. Belum kuliner lagi. Nah, ini kuliner nih. Seni pertunjukan dan lain-lain. Nah, bagaimana membuat telur ceplok khas Riau? Harus tahu, Bang. Mungkin telur bulat, telur ceplok ini kan bulat. Orang tahunya ceplok, berarti bahasa Jawa. Nah, bagaimana kita buat seperti telur pucuk rebung? Mungkin model segitiga kan? Itu kan suatu agak payah telur pucuk rebung. Tajam di ujung. Tajam di ujung. Seperti itulah. Jadi kita punya ciri khas, punya sebetulnya ilmu itu, tinggal kita bagaimana mengolahnya gitu. Sementara kan di salah satu kebijakan dari Pak Gubernur kita adalah membentuk lembaga Badan Riau Badan Riau Kreatif Center, RCN. Husnul. Network ya. Nah, itu ketuanya Husnul Kausarian. Itu hubungannya dengan Dinas Pariwisata dalam bidang ekonomi kreatif seperti apa? Itu harus saling saling terikat. Sekarang ini masih saling terikat. Maksud kami dia harus saling sinergi. Jadi kita yang punya program kita dengan visi misi dia harus nyambung gitu. Jadi tidak bisa terpisah. Setakat ini kita masih koordinasi terus. Ya di mana mereka lah sebetulnya wadah untuk menampung anak-anak muda ini karena kumpulan mereka itu adalah orang-orang pilihan yang mengerti tentang kreativitas anak-anak ini gitu. Jadi kita sebagai pemerintahnya mendukung dan membina gitu. Itulah tujuan dibuat itu. Gitu. Jadi mungkin situ kan banyak orang-orang pandai, anak-anak muda semua ya. Mereka sudah bisa lah bagaimana potensi Riau nih. Ini kami cerita sedikit dulu. Di Siak, ini cerita Siak. Dulu Siak tuh memang tak ada, Bang. Pembinaan gitu tak ada. Jadi Pak Sam ini waktu itu dia bupati membawa badan kreatif BC dari Bandung tuh. Kang Vicky. Membawa ke Siak, mulailah dibuat bagaimana pelatihan selama 2 hari, tapi khusus anak-anak kreatif Siak dikumpulkan. Yang film diajar film, yang mengolah UKM dari kaos, sampailah terbentuk brand untuk hasil kerajinan Siak itu semua bernama Ako Siak.
Jadi Akosia tuh itu berarti hasil dari anak-anak Anak-anak siap. kreatif. Apapun benda, dari kaos yang ada lukisan, dari sepatu, dari jaket, semua ada bang, tapi dengan brand Akosia. Nah, mudah-mudahan sekarang masih berlanjut, tapi nggak tahu sekarang. Mudah-mudahan itu juga ditularkan ke provinsi kan? Itu harus ditularkan. Secara lebih luas lagi di Saya Riau-nya luas, kan? ya. Nyata dengan itu memancing anak-anak muda membuat film, Ya. membuat film-film pendek saat itu, dan terakhir Pengat Muncul kan juga termasuk kreativitas itu, dan terakhir ada film layar lebar kan, maksudnya film panjang. Karena membuat film panjang tuh sangat butuh waktu lama, dan walaupun mungkin hasil kurang bagus, tapi setidaknya mereka sudah melakukan seperti Syair Pengikat, ada yang durasi 1 jam 40 menit, itu walaupun mungkin tidak maksimal tapi udah sangat hebat. Anak daerah dengan alat sederhana bisa membuat film. Ya seperti itulah bang. Harapan kita Riau harus lebih hebat dari itu. Ya, karena orang muda juga. Makanya mudah-mudahan insya Allah dengan dukungan termasuk Bang Ben dukung nggak ya? Beliau ini banyak mendukung nih. Dan nanti kan selama pandemi ini juga masih tetap berjalan kegiatan kan, tidak bisa juga kita menyerah begitu saja dengan keadaan kan. Betul, iya bang. Bahwa memang ada aturan seperti kemarin PSBB tidak boleh melakukan kegiatan di luar, apalagi untuk kerumunan orang. Tapi kan teman-teman yang bergerak di sektor pariwisata juga harus tetap disupport. Iya bang. Kalau tidak mereka ya hancur juga. Habis. Sekarang hampir semua usaha habis. Dan kita alhamdulillah udah dapat izin dari menteri. Dan ini lagi disusun pergub. Dan insya Allah mungkin dalam minggu depan ini sudah ada seperti launching lah. Semua tempat usaha kepariwisataan dibuka secara resmi. Sudah boleh ya? Udah boleh dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Termasuk bioskop. Oh, sudah boleh nonton lagi ya? Insya Allah tanggal 29 Juli. Nggak salah. Itu kita apakan lah. Bangkitkan karena serba salah nih. Kesehatan ini mati. Kalau kita sakit bisa mati. Ekonomi kita tak makan bisa mati. Jadi sama mati sama penting kan? sama penting. Nah, jadi bagaimana ini kita jaga. Sudah pilih emak sama bapak nih ceritanya. Bapak. Jadi sama-sama sayang lah walaupun sedikit-sedikit tak apalah. Berimbang itu harus dijaga juga itu perekonomian. Iya. Nah, insya Allah apalah bang, ini bisa normal kembali tapi dengan pelan-pelan dan tetap menjaga. Tapi kalau kita tidak menjaga, terjadi lagi penularan yang besar ya tentu ada sanksi yang kita lakukan juga dari pemerintah dan akan mati lagi gitu. Dan salah satu statement penting Pak Gobri pada saat di Balai Adat pada saat bahwa setelah COVID nanti berakhir maka sektor pariwisata dan khususnya para seniman menjadi tulang punggung perekonomian di Riau. Betul bang. Karena itulah sumber yang memang bisa langsung kita ambil. Kalau yang lain harus ada pengolahan semua tidak instan. Kalau pariwisata ini kan langsung bisa menghidupkan perekonomian muncul. Dan yakinlah inilah sektor yang paling ditunggu masyarakat. Orang sudah mulai jenuh, orang sudah muak, udah bosan. Capek di rumah. Capek. Kan? Sekarang tak usah lah kita pergi-pergi jauh tempat wisata bang. Ada yang bekas galian eskapator jadi kolam hijau ada. Nah, begitulah kalau air tergenang, begitulah saking butuh hiburan orang. Nah, jadi kita sampai orang beli tempat mandi anak tuh di halaman rumah, berenang situ ya itu. Ya mengatasi kebosanan. Jenuh. Jadi, semua bisa jadi destinasi. Jadi dengan semboyan sekarang kan lokasi jadi destinasi. Wah, semua lokasi jadi destinasi. Termasuk tempat-tempat lain pun jadi tempat wisata sekarang nih. Kacau lah. Ditanam bunga jadi taman bunga. Jadi taman bunga. Padahal kalau kita lihat dulu mungkin biasa aja. Tapi kalau sekarang gitu ya, bisa tanam bunga jadi viral. Tapi kalau sekarang ya orang butuh hal-hal baru ya karena sudah jenuh tadi. Itu. Oke lah kita rehat dulu lah. Nanti kita lanjutkan lagi sambil kita makanin dulu. Iya bang. Kami mau makan dulu, jangan kemana-mana, tetap di The New Sembang Malam. Rindu rasanya ingin balik ke kampung sambil bertamasya melihat tempat wisata.
rindu menyaksikan beragam agenda pariwisata sambil mencicipi kuliner khas daerah. Namun, apa boleh buat, kondisi tahun ini berbeda dari kondisi tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 hadir menjadi bencana. Sebanyak 117 destinasi wisata di Riau tutup, dibarengi puluhan agenda pariwisata yang dibatalkan. Sabar sejenak untuk menjaga jarak. Mari kita patuhi instruksi pencegahan penyebaran COVID-19 dari pemerintah sampai kondisi ini benar-benar pulih kembali. Gemuruh air terjun Gulamu akan selalu menanti. Samudra awan di Bukit Suligi selalu siap menyelimuti. Irama randai di tepian Narosa akan hadir kembali. Asal kita tetap bersama melawan virus corona. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kembali lagi di The New Sembang Malam dan kita masih lanjutkan bincang-bincang kita, sembang-sembang kita dengan Kadis Pariwisata Provinsi Riau. Tadi kami sambil makan enak memang nasi rice bowl ini, pojok teras kuliner ini. Pokoknya nggak rugi lah kalau pesan. Promo sedikit ya, bantu kawan. Tadi kelanjutan tadi bahwa seniman dan juga sektor pariwisata menjadi tulang punggung dalam perekonomian Riau pasca pandemi COVID. Ya. Secara konkretnya seperti apa kira-kira nanti gambaran apa ya aktualisasinya itu? Ya. Jadi secara konkretnya pariwisata dan seniman inilah menjadi tolak ukur perekonomian. Kenapa? Ya karena memang bidang inilah yang betul-betul akan menjadi dicari orang tahap awal ini setelah pandemi COVID. Jadi usaha apa lagi? Usaha lain orang tidak berjalan. Tapi dengan adanya pariwisata ini muncul, orang sudah berani beraktivitas, menikmati liburan, mengeluarkan uang, ya otomatis perekonomian ini berjalan. Dan seniman-seniman tadi juga bangkit dalam penunjang pariwisata ini. Itulah bentuk konkretnya. Tapi kan kalau nanti misalnya katakanlah mereka ada pertunjukan segala macam, Betul. artinya memang harus mengikuti Protokol new kesehatan. normalnya ini ya. Betul, betul. Mungkin sistem pertunjukan yang berbeda Ya. harus diakali seperti itu ya. Memang kalau kita kaji sulit. Kita kaji sulit. Jadi ada yang bilang kita pakai
video digital gini. Cuma memang kenyataannya Tak dapat. tidak semua orang bisa mendapat Soul-nya tidak dapat. gesah itu Itu dia. tak dapat itu. Jadi tetap kita buat live langsung, ya tetap kita menjaga. Memang tidak seperti dulu-dulu lagi lah Bang. Ya. Tapi ya kita harus bisa menjalani ini. Dan alhamdulillah ini yang bisa muncul. Sedangkan yang kerja lain mungkin tidak bisa. Ini yang bisa dinaikkan dan bangkitkan perekonomian di bidang ini gitu. Kalau yang lain mungkin seperti minyak, hasil tambang apa, orang dah habis total memang. Dia kayak kiamat kedua lah. Memang Armageddon. Tapi memang semua sektor memang dihajar semua kan Habis. oleh pandemi Covid Iya. ini. Khususnya mungkin juga itu tadi kawan-kawan seniman banyak yang memang langsung stop kegiatan kan memang. Iya. Nah, tapi ada secerca harapan ketika Pak Gup mengatakan seperti itu kan bahwa Iya. setelah ini justru kalian para seniman yang Betul. akan menggesanya ini. Ya, kami juga sudah menghubungi pihak hotel-hotel. Ya mungkin memang kunjungan tidak seramai dulu. Penerbangan juga luar negeri belum buka semua. Iya. Nah, ini dapat kabar pula AirAsia mau banyak utang semua ya. Tapi mudah-mudahan semua lancar. Jadi kita fokus kepada wisatawan lokal. Ya. Dan hotel sudah kita hubungi bagaimana senimannya juga ditampung. Dan mereka beberapa hotel bintang kita udah setuju. Mungkin ada space untuk para seniman bisa bermain musik di lobi-lobi hotel yang selama ini dengar radio, tapi kita akan buka live untuk mereka di setiap lobi. Dan itu seniman untuk khas Melayu. Dan juga setiap destinasi kami mengharapkan atraksi budaya dimunculkan semua. Oke. Nah, mungkin kayak di Teluk Jaring kemarin, Kampar, ya mungkin ada talempong atau apa, main. Termasuk Istana Siak sudah berjalan, tapi sekarang udah tutup. Mungkin kita buka lagi kayak atraksi orkes Melayunya di sebelah istana. Ya seperti itulah Bang. Jadi agar mereka juga beraktif dan percaya diri lah bahwa mereka masih bisa bertahan di dunia mereka itu. Agaknya rindu sama Siak. Udah sedikit. Kebetulan karena pernah kerja situ, itu yang kita lihat. Dan sini belum. Tapi berapa tahun di Siak? 19. 19 tahun. Ya. Kan alumni dari STPDN ya? Ya. Langsung di situ. Nah, Rokan Hulu loh. Rokan Hulu dulu. Rokan Hulu 2 tahun. Baru kemudian Baru pindah ke Siak lagi. camat di Dayun. Belum. Belum, dari nol lagi. Ajudan dulu. Banyak tuh dari ajudan di Rokan Hulu, ajudan bupati gak. Lalu Kasubag di Pemdes. Pindah ke Siak, ajudan lagi, baru jadi sekcam, tuh camat. Lebih kurang 11 tahun lah 11 tahun ya. di kecamatan. Jadi orang lapangan. Jadi dulu pertama kali ketemu beliau nih, waktu jadi camat di Dayun. Ya kami waktu itu bantu Pak Arwin lah, kampanye, ketemu beliau nih ada. Itu ketemu lagi pas waktu Asian BMX Championship. Ya, abang MC. Jadi MC. MC. Yang harinya hujan menurut. Aduh. Tapi keren acaranya cuma memang ya kuasa Allah kan. Ya, hujan. artisnya nggak turun mobil ya, tapi udah dibayar. Rugi. Acara yang dibuka pagi ditutup malam. Betul. Itu aja. Itu. Pada saat itu memang luar biasa. Ingat. Karena hari ya hujan deras. Iya, gitu. Bang Ben ya. Iya. Sekarang ketemu lagi beliau sudah jadi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Ya, betul. masih ini enggak apa namanya? Kalau dibilang gampang enggak ya, tapi apa? Pernah nggak terpikir bakal menjadi kepala dinas di provinsi? Pernah. Luar biasa. Pernah. Pernah ya? Baru lahir aku udah terpikir, Bang. Waktu disusu ibu aku udah terpikir. Ini kan kalau kami ini orang pemerintahan, Bang, ya harus berpikir dan bercita-cita tinggi lah. Target itu ya. Bukan percaya diri, tapi karir juga, kawan juga, seperti itulah.
dan kita yakin lah kalau memang kita baik sama semua orang, ya insya Allah ada jalan untuk ke depan. Dan kita harus yakin Bang, sampai puncak karir kita harus yakin, walaupun tidak sampai. Memang udah diajar seperti itu sekolah dulu kan. Tinggal nasib. STPDN. Sekarang siapa? Ada masih kawan-kawan yang seangkatan? Ada, Sekwan, Muflihun. Oke. Nah, Muflihun, aku. Yang di Riau 2. Yang di kota 1, yang kepala badan penanggulangan bencana alam. Di Kepri, Henry. Dan kemarin posting foto kurus. Pernah kurus. Pernah kurus. Pernah kurus. Makanya mau diulang lagi Bang, ini diet. Gara-gara abang kacau nih hari ini. Gara-gara pojok teras. Rasanya kawan-kawan yang di STPDN dulu selalu begitu posting foto pernah kurus. Nih dulu Raja Hendra, ini juga tuh. Pernah kurus. Foto waktu STPDN. Ya STPDN lagi pendidikan. Tapi dia masih stabil badannya Bang. Dia masih stabil. The King. tapi memang sorry, kalau di STPDN kan sama dengan akademi militer gitu kan, Ya. lebih mirip itu kan. Iya, Jiwa korsanya tetap terjaga ya. tetap. Insya Allah tetap. Dan sampai sekarang juga dengan kawan-kawan itu masih tetap saling support. Saling support. Ya kan tidak semua bisa sampai puncak, tidak semua juga di Ya. bawah. Ya, bagaimana kita bisa mendukung? Memang semua kan tergantung pribadi. Kalau dulu kan PDN paling apa, jadi camat loh. Nah, sekolah camat. Kalau STPDN sekda nih bisa nih. Seperti itulah Bang. Jadi tetap kita saling dukung, ya saling membantu. Tapi ya semua tetap tergantung pada diri sendiri. Tapi hubungan tetap dijaga. Hubungan tetap dijaga. Ke junior-junior juga sama ya? Sama masih. Saling Korsa support tuh ya. masih. Luar biasa loh. Tak bisa dipungkiri. Tak bisa dipungkiri. Namanya Korsa. Ada pengalaman menarik ya waktu pas STPDN yang paling inilah. Banyak tapi tidak boleh diceritakan Bang. Itu berbahaya. Banyaklah kan kenangan tuh. Tapi cukup untuk dikenang ya Bang, bukan untuk disampaikan. Tak boleh. Banyak sih. Tapi sebenarnya. kan akhirnya itu menjadi modal untuk ini. Modal kan? kita Modal. untuk ke apalah Tempaan selama di pekerjaan. sana pasti ya sekarang Insya Allah. terasa kan Terasa manfaatnya. manfaatnya. Ya banyaklah kenangan kita, baik pahit, manis, keadaan susah, genting kan. Ya dinikmati dah Bang. Abang mungkin udah tahu juga, ya, kawan lain kan. Cuma mancing. Aku tak mau. Tak mau buka gitu. Bahaya tuh. Aku sekolah pun pindah-pindah. Jadi daerah lain tuh pun apa Bang? Ibaratnya tidak aku tahu. Ya, kalau nggak salah pernah diposting di Facebook kan? Ya. Itu kecil Betul. di Inhale ya, di Ya, Bilahan. Pembilahan. Terus pernah di Pekanbaru, Pekanbaru, Bagan. Bagan, Duri, Duri. Bengkalis. Ya. Dan pernah lah tinggal keliling-keliling. Karena orang tua pada saat itu memang bertugas memang sebagai bertugas. ASN juga ya. Ya, jadi ngikut. Dan itu juga menjadi apalah pengalaman dan kawan banyak dan kita udah mengenal wilayah lah, karakter walaupun kecil tapi kan memahami lah macam mana tipikal masyarakat ini. Itu Bang. Karena sebagai pejabat publik tentu harus bisa beradaptasi dengan semua orang kan. Semua orang, ya. Modal pengalaman hidup berpindah-pindah itu justru mantap. Tapi kawan banyak lupa Bang. Nah, begitu? Karena kebanyakan. Jadi kadang memori kita kecil, yang diisi banyak. Tapi kawan-kawan pasti tidak lupa. Kawan-kawan tak lupa Bang. Karena muka aku ini ibaratnya heritage Bang. Agak langka loh kan. Cuma agak gembungnya sekarang. Gembungnya nggak tahu. Nah, jadi unik. Itulah dia. Gimana? Kita rehat dulu. Iya Bang, Kopi kita lagi. kopi lo. Mau makan lagi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di The News Sembang Malam. Pandemi COVID-19 telah membatasi kita untuk beraktivitas keluar rumah.
apalagi menikmati objek-objek wisata. Bahkan telah banyak agenda pariwisata batal dan ditunda. Kondisi ini sangat memprihatinkan, melumpuhkan sektor pariwisata. Sekarang ini sudah terlalu banyak korban jatuh. Bahkan tenaga medis yang berpulang ke rahmatullah. Karena itu sayangi dirimu, sayangi keluargamu, dan sayangi keluarga kita bersama. Kita patuhi himbauan pemerintah. Mari bergotong royong dan mengajak kita bekerja sama. Kami akan terus berbuat untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama, agar tidak semakin banyak air mata tertumpah. Semoga wabah virus ini segera bisa kita akhiri. Kita sudah di bagian akhir The News Embang Malam dan kita masih berbincang-bincang dengan Kadis Pariwisata Provinsi Riau. Jadi di awal acara terus dibilangkan bahwa selain sebagai ASN, beliau ini ternyata hobi main-main, bikin-bikin video konten gitu sama anak-anak pengat gitu. Ya. Memang hobi itu gimana nih ceritanya? Emang hobi, Bang. Jadi kita hobi berkreativitas. Oke. Pertama main film, walaupun tidak pandai main film, tapi mendukung mereka tuh lain dapatnya gitu, Bang. Jadi bukan berarti kita ikut main film apa sebagai hobi, enggak. Ikut mendukung mereka menjadi dapat hasil tuh itu yang suatu kebahagiaan bagi kita. Sampai yang terakhir itu kalau salah waktu pas Lebaran ya. Ah, itu lagu. Lagu kan? Ya. Oh. Ini lagi buat lagi satu. Lagi buat lagi. Tunggu aja, Bang. Keren nih. Ini keren nih. Sama budak-budak pengat juga? Campur. Campur? Campur. Ada budak orkes yang lain, main juga beberapa orang. Kita masuk. Insya Allah nih keren nih. Kak promosi. Tapi memang ini ya, nyaman deh Nyaman. dengan dunia itu. Dengan mereka nyaman karena tidak ada ketersembunyian, apa adanya, dan ya kita saling berbagi, Bang. Dan mereka pun menghargai kita juga. Jadi memang teman ideal lah orang-orang nih, gitu. Spesial lah. Luar biasa. Rindu deh nih sama si. Enggak. Atau kita datangkan sini. Insya Allah, insya Allah. Tapi suasana Siak itu memang mendukung. Ya, ya. Kan nyaman tempatnya. Kalau untuk berkreativitas, bikin film segala macam, memang suasananya mendukung. Suasana mendukung. Dan memang apa tadi? Ya mereka pun bekerja seperti untuk menaikkan kreativitasnya kan tanpa pamrih. Itu yang membuat kita semangat. Ini ada orang belum apa-apa lah hitung. Berapa untuk kami, Pak? Itu. Ini anak-anak nih alhamdulillah sangat apalah, termasuk ya kawan-kawan pengat dan kawan lainnya, Bang, gitu. Jadi pengat ini salah satunya. Dia banyak tuh komunitas lain di Siak tuh. Dan kami lihat di Pekanbaru banyak, Bang. Banyak. Kami kemarin pergi ke tepian bandar tuh, itu hebat-hebat juga anak-anak. Banyak itu komunitas, ada buat kartun, ada buat komik. Oh, Ya. luar biasa sebetulnya tuh. Ini kita mulailah pendekatan supaya ada besok ada kartun khusus Riau, ada komik. Ada Sikari. Sindikat Kartunis Riau. Ya. Itu memang kumpulnya para kartunis Riau. Woi. Ada komunitasnya. Ada, Bang, ya? Membernya banyak. Dan bahkan salah satu pentolannya itu Dani, namanya Dani Iya, Pamadan. Dani. Itu sudah dikenal luas di Indonesia. dunia. Mantap. Bahkan banyak karya-karyanya Dani itu viral dan orang tidak tahu kalau itu buatan Dani. Oh gitu, Bang. Ya. Aku baru tahu nih. Sampai ke Eropa kemana-mana orang pakai itu.
kalau tidak baca inisial namanya, orang tidak tahu itu buatan Dani. Anak Riau. Anak Riau ya. Memang luar biasa anak Riau. Banyak bang potensi itu, makanya kita bagaimana mengapresiasi mereka. Ya mungkin ke depan, nah waktu dekat lah akan kita munculkan lah untuk sebagai motivasi anak-anak lainnya bahwa ini sudah berkarya, ini sudah berbuat. Mereka selama ini tidak tahu bahwa itu anak Riau, anak mana. Ya. Nah, nanti kita kumpulkan ya bagaimana mereka bisa motivasi kawan-kawan lain di daerah-daerah bang. Itu kita bawa, insya Allah lah. Tiap bang bantu ya, kenalkan. Siap. Jadi siapa lagi yang lain-lain kan? Nah, Ada banyak komunitas yang sebetulnya anak Riau tuh banyak yang hebat, gitu. Banyak yang potensial. ya, Bang. Cuma memang mereka akhirnya secara sendiri-sendiri muncul ngetopnya tuh ya kalau orang tidak tahu mereka tuh anak Riau gitu. Betul. Itu seperti memang harus dirangkul semua. Dirangkul semua. Insya Allah bang. Secepatnya nunggu perintah. Siap. Yang merintah sana. Dah, bang siap. Saling mendukung. Tapi ini ada pertanyaan. Bukan jebakan tapi memang harus dijawab nih. Waktu dilantik sebagai kepala dinas pariwisata, Nilai ini. pasti banyak yang mengatakan ini orangnya Pak Sam. Ya. Kalau menurut Pak Kadi sendiri bagaimana? Ya wajar orang mengatakan gitu bang. Kalau aku lihat wajar. Ya. Ya kenapa? Karena memang kami bekerja atasannya Pak Sam waktu di Siak. Ya. Dan mungkin juga walaupun ikut asesmen, walaupun ada 3 besar hasilnya, dan yang memilih kan Pak Sam. Ya. Mungkin juga Pak Sam memilih karena kami sudah dikenal oleh dia. Dan Pertimbangan sudah paham tentang karakter kami. kemudian juga Kemungkinan kami rasa gitu. Jadi kalau ada orang beranggapan ini orang Pak Sam, ya mungkin sah-sah saja. go ahead aja lah. Saya tidak juga, oh enggak, kita ini lurus ini apa, oh enggak. Tapi ya mungkin wajar orang itu karena Kan tidak masalah kan selagi kita bisa selagi punya memenuhi syarat. kapasitas kan kapabilitas Ya. kan. Selagi memenuhi persyaratan. Iya. Ya, dan orang pun wajar mengatakan itu gitu. Ya, yang penting dukung bersama, semoga cita-cita kita untuk Riau yang lebih baik, khusus pariwisata ini lebih terdepan lah daripada sebelumnya. Ya, baik abang, kawan-kawan lain, ya kalau memang kami ada kurang mungkin, ya tolong ingatkan. Kita saling mengisi lah bang, untuk Riau itu. Iya. Bukan untuk Roni, bukan untuk Pak Sam, tapi untuk Riau. Untuk Riaunya ya? Iya. Ya. Karena kalau aku pribadi juga sebenarnya tidak masalah. Iya. Kita pun kalau misalnya jadi katakanlah ketua organisasi, kita pasti juga menyusun perangkat berdasarkan orang yang kita kenal dan kita tahu kinerjanya seperti apa kan? Betul. Karena kalau harus nyari orang yang lain, Nah, kita kan coba-coba dan itu mahal ongkosnya. betul. Dan itu Pak Sam yang bisa jawab bang. Aku Mahal nggak ongkos jawab. itu, uji coba itu mahal gitu. Iya. Entah dia tidak cocok sama kita, entah dia justru ini. Tapi kalau ini udah jelas orang kinerjanya jelas segala macam. Mudah-mudahan begitu menurut beliau ya bang. Dan kita juga yang sudah dipercaya ya harus harus maksimal. Tunjukkan bahwa Iya. kita mampu kan. Jangan hanya karena sudah duluan lebih kenal dengan beliau, kita seenak-enak aja kan. Dan kita kan diberi waktu 1,5 tahun cuma bang. 1,5 tahun sudah harus ada hasil, kan neken MOU kita semua. Ya dan siap untuk dievaluasi. Tapi kan tidak ada pengistimewaan kan untuk Tidak ada. untuk orang-orang yang dikatakan Tidak. sebagai orangnya Pak Sam itu tidak ada. Sama aja. Sama aja. Dan kami tahu betul beliau macam mana. Kalau sudah dipercaya ya udah, tapi kalau tak bisa menjalankan, mau saudara sendiri pun Bersikat juga. habis juga. Di Siak udah banyak agak bukti sama dia. Saudara dekat pun habis juga. Begitu bang. Ya, Oke. mudah-mudahan lah. Tetap dijaga profesional. Tetap jaga profesional. Iya bang. Oke. Sip. Thank you. Sama-sama. Ma bro. Sudah hadir Sama-sama. di sini. Baik Adis gitu. Sudah hadir di The News Sembang Malam. Iya. Asik nih kita ngobrol. Ini luar biasa ini pulang kerja langsung sini.
Diculik. Ini masih pakai baju kerja. Diculik. Untuk tampil di sini jadi tamu The New Sembang Malam. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi banyak memberikan inspirasi juga untuk kawan-kawan, kemudian juga khusus untuk pelaku seni, pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya ya. Ya. Dan harapan kami juga ke depan Bang, kami diundang lagi, mungkin dengan penampilan yang lain, tidak seperti ini. Siap. Biar lebih, udah potong rambut, udah rapi gitu kan. Biar lebih gagah sedikit. Oke, terima kasih. Sama Bang. Pak Rani sudah hadir di The New Sembang Malam. Ya Bang. Itu tadi bincang kita dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Pak Roni Rahmat. Kalau nama medsosnya Wak Mamat, nama ngetopnya. Banyak hal yang sudah kita bincangkan, mulai dari dunia pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga pengalaman-pengalaman pribadi beliau. Sampai hal yang sensitif juga yang dijawab beliau juga. Oke, kita akan ketemu lagi di episode mendatang. Jangan lupa terus saksikan The New Sembang Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.